أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini yang dimaksudkan walamma balagha asyuddahu ya wastawa. Ya, jadi kondisi kematangan usia gitu ya, dan akal yang sempurna itu jika ditinjau dari umur itu di umur 18 sampai 30 ya, itu. Ini disebutkan oleh Al-Kalbi yang dinukil oleh Imam Al-Baghawi. Qala Mujahid wa ghairuhu, ya, Mujahid dan selainnya mengatakan salasa wa salasuna sanah. Ya, kalau tadi kan antara, kalau ini jelas. Kalau yang pendapat Imam Mujahid itu mengatakan dengan pendapat yang jelas. Kalau tadi kan antara ini kan yo monggo saja gitu ya. Yang jelas antara 18 sampai 30, ya bisa 25, 26, ya 20. Ya, itu udah masuk dalam kategori balagha asyuddah, ya. Kalau Mujahid mengatakan ya salasa wa salasuna sanah, umur 33 tahun. Nah, itu termasuk yang dimaksud umur 33 tahun itu adalah umur produktif, dan itulah nanti usia penduduk surga. Ya, jadi penduduk surga itu usianya 30 sampai 33 tahun. Ya, semua setara seperti itu. Gitu kan? Ustaz, saya ini sudah 50, saya sudah 60. Ya nanti di situ 33, Bu, umurnya. Gitu ya. Karena itu berarti ketika ayat Al-Quran atau hadis menyebutkan tentang kondisi usia yang akan nanti dimiliki oleh ahlul jannah, penduduk surga, itu menunjukkan bahwa ketika seorang di atas muka bumi ini, itulah umur ideal. Ya, umur ideal itu umur itu. Ya, 33 tahun. Ya, 30 atau 33 tahun. Tapi di sini dikatakan adalah 33 tahun oleh Imam Mujahid. Ya. Kemudian ada juga mengatakan, ini masih dalam tafsir Imam Al-Baghawi, wastawa tadi ya, yang sempurna akalnya kalau dalam penerjemahan wastawa, ya, walamma balagha asyuddahu wastawa, kan gitu ya, ada wastawa. Wastawa itu diartikan dengan sempurna akalnya, ya. Ai balagha arba'ina sanah, ketika umurnya mencapai ya 40 tahun. Nah, ada juga nanti mengatakan begitu. Jadi usia kematangan itu 40 tahun. Ya. Dan itu termasuk yang ketika Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Di usia 40 tahun. Ya, jadi di usia 40 tahun itu sehingga pertimbangan-pertimbangannya itu sudah matang gitu loh. Pertimbangan-pertimbangannya itu sudah matang di usia 40 tahun, dan bahkan nanti diantaranya juga untuk persiapan seseorang itu sudah lampu kuning ya, istilahnya mungkin begitu ya. Ya, di bawah 40 itu lampu hijau, ya. Jadi gambaran secara umumnya artinya begitu. Ketika 40 lampu kuning, ya. 60 ya mendekati merah, ya. Yang ketika nanti ternyata sudah lewat 64, 65, berarti udah ada bonus. Ya, karena Rasul 63, ya. Rasul usianya sampai 63. Nah, 40 itu Masya Allah. Ya, jadi kan para ulama nanti menjelaskan begitu ya. Ya. Jadi para ulama mengatakan begini, Bapak Ibu rahimakumullah, terjemahannya seperti ini. Yang ini untuk menjadi satu hal yang betul-betul menjadi pegangan kita jika umur kita sudah di usia ini gitu ya, 40 ke atas. Itu apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kemakluman seseorang jika usianya sampai disampaikan 40 tahun. Gitu ya. Jadi artinya apa? Allah nggak menerima kemakluman kalau kemudian, oh ya saya belum mendapatkan petunjuk, oh ya saya belum ngerti, oh ya saya belum tahu. Itu jika umurnya sudah mencapai 40 tahun, Allah nggak menerima alasan itu. Kenapa? Karena usia dari balik dia sampai 40 itu panjang loh. Nah, dengan waktu yang panjang ini kemudian belum ngerti petunjuk, belum ngerti sunnah, belum ngerti yang benar, selama ini kemana aja? Nah, kan artinya begitu. Jadi sungguh Allah itu menolak kemakluman
jika umur seseorang itu disampaikan oleh Allah sampai usia 40. Gitu kan? Maka harus betul-betul siap-siap berarti kan. Kalau umurnya sudah di atas 40, harusnya sudah benar-benar kembali kepada kebenaran. Ya, meskipun dalam hal ini berarti kalau belum itu masih boleh untuk ngasal, ya enggak juga, maksudnya begitu. Ini untuk menjadi peringatan yang lebih dalam untuk siapapun yang usianya sudah 40 bahkan 40 ke atas. Dan saya lihat kayaknya ini mayoritas di atas 40 kayaknya gitu ya. Ya, mungkin kecuali saya, kecuali siapa gitu ya. Saya belum 40 ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi itu ya. Arti pertama ya, untuk menjadi orang terbaik itu bagaimana memiliki kekuatan. Dan yang dimaksud di sini adalah usia kematangan. Itu modal. Ya, modal kita untuk dekat kepada Allah, modal kita untuk taat, modal kita untuk menjadi orang soleh, modal kita untuk menjadi orang baik. Ya. Ada juga yang mengartikan, ya, wakila istawa intaha syababuhu. Ya. Dan ada yang mengatakan istawa dengan sempurna akalnya itu adalah intaha syababuhu. Ya, masa mudanya sudah habis. Meskipun terus modal ukurnya masa muda itu sampai usia berapa ini ya. Ya, ini yang nanti khilaf para ulama tentunya ya. Gitu ya. Kalau kayak kita sih ya pinginnya yang umurnya sudah 50, ya masa muda habis itu ya 60 gitu ya. Pinginnya masih dikatakan kalau muda gitu ya. Karena umurnya belum mencapai itu gitu ya. Masa 60 masih dikatakan muda ya. Ya pinginnya memang muda terus gitu ya. Tapi usia tidak bisa dibohongi ya. Nah, ini Mas Rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah al-quwah ya. Sifat modal orang untuk menjadi baik itu adalah memiliki kekuatan. Nah, ini yang diambil di simpulan kalangan para ulama ya pada firman Allah dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-14 pada lafaz walamma balagha asyuddahu wastawa ya, pada waktu setelah Musa pada masa dewasa dan sempurna akalnya. Yang dimaksudkan di sini sebutkan dalam tafsir Imam Al-Baghawi usia kematangan. Jadi dilihat dari usia ya. Ada yang mengatakan tadi 18 sampai 30 ya. Kemudian ada yang mengatakan 33 tahun itu kan. Ya. Ada juga yang mengatakan adalah umur 40 tahun. Yang kedua, arti kedua ya, yang dimaksud dengan kuat ya, kuat modal utama untuk menjadi orang terbaik ya. Yang dimaksud adalah kekuatan dan kematangan akal. Ya, kekuatan dan kematangan akal. Nah, jadi lebih berarti adalah ya kekuatan fisik yang kuat. Ya, kalau dorong kuat, kalau berdiri lama kuat, lari kuat. Artinya seperti itu. Artinya kuat secara fisiknya. Walamma balagha asyuddahu ini disebutkan dalam tafsir Imam As-Sa'di. Kalau penjelasan tadi kaitan usia, kuat itu adalah kematangan umur, usia begitu ya. Itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Kalau ini Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Walamma balagha asyuddahu minal quwwati wal aqli wal lubbi. Ya. Wa dzalika nahwa arba'ina sana fil ghalib. Ya, nah di sini juga dikatakan juga usia. Usia oleh Imam As-Sa'di. Walamma balagha asyuddahu pada waktu ketika usianya sudah dewasa Nabi Musa, kemudian sudah sempurna akalnya. Di sini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di minal quwati dari kekuatan, badannya sudah kuat, wal aqli dan akalnya mulai berfungsi dengan baik gitu kan. Ya, wal lubi ya, dan kecerdasan. Ya, kecerdasan berpikir. Lubun itu kan sudah pernah kita kaji ya, albab ya, ulul albab itu kan orang yang berpikir, orang yang berilmu, namanya ulul albab ya. Lubun albabun, lubun albabun ya. Wa dzalika nahwa arba'ina sana fil ghalib. Secara mayoritas ya, yang memiliki ini kuat, akalnya bagus, memiliki kecerdasan itu adalah ketika arba'ina sanah. Umurnya sudah mencapai 40 tahun. Ya, umurnya sudah mencapai 40 tahun. Ya. Nah, masuk rahimakumullah, maka nanti kita akan lihat. Ya, jadi artinya begini. Bisa juga untuk menjadi patokan kita itu adalah kuat itu kaitan dengan faktor usia.
itu kan? Ya. Jadi usianya cukup, usianya matang, gitu ya. Usianya matang plus akalnya matang, ilmunya matang. Oh ini kan luar biasa gitu ya. Ini satu kesempurnaan, kecakapan. Tapi bisa juga akan terjadi meskipun usia mungkin belum matang, usia mungkin belum cukup, tapi akalnya cukup. Gitu. Nah, ini dibenarkan dalam Islam. Ini dibenarkan dalam Islam. Yang bahkan apa? Nanti pendidikan Islam itu termasuk adalah revolusi usia. Itu apa? Untuk menyegerakan agar anak itu segera matang. Karena apa? Kita akan mendapati orang-orang muda kan dulu itu apa? Kebangkitan Islam ini kan banyaknya orang-orang muda. Usama bin Zaid umur 18 tahun. Apa? Diutus menjadi panglima perang oleh Rasul ke Syam. 18 tahun loh itu. Gitu kan? Yang kemudian kita apa? Muhammad Al-Fatih ya, sudah menjadi sultan di umur 21 tahun. Ya. Ali bin Abi Thalib ya, dan hampir berapa ya? Berapa persen? 70% para sahabat Nabi itu ya di bawah kepala 3. Ya. Jadi yang di atas kepala 3 itu sedikit para sahabat. Jadi para orang-orang muda kan berarti kan? Ya, apa di bawah kepala 3, maksudnya berarti usianya di bawah 30 tahun. Banyak dari kalangan para sahabat Nabi itu dulu yang kemudian diutus ke Yaman, diutus apa namanya ekspedisi untuk apa mengirimkan surat-surat dan seterusnya gitu ya, menjadi panglima, menjadi pimpinan. Nah ini ya memberikan satu pelajaran. Bahkan apa? Dalam Al-Quran menyebutkan tentang kisah para nabi, mayoritas atau kisah orang soleh itu menunjukkan apa? Mereka adalah orang-orang muda. Nabi Ibrahim, gitu kan? Ketika adanya informasi apa berhala-berhala pada hancur kan, siapa ini yang berani menghancurkan berhala-berhala kita? Mereka mengatakan apa? Apakah kalian lupa di sekitar kita ada seorang pemuda fatan yuqalu lahu Ibrahim. Dikatakan dia itu bernama Ibrahim. Kayaknya dia ini yang hancurin. Gitu kan? Tapi waktu ketika Nabi Ibrahim dihadirkan kan, loh, sekarang kita lihat dulu. Dihancurkannya pakai apa? Pakai kampak. Kampaknya ada di mana? Ya di leher ya patung yang gede. Lah kok nodo saya? Ya kan? Ya dia yang ngampak. Mereka mengatakan, lah patung nggak bisa berbuat apa-apa. Lah kok mau ngampak? Gerak aja nggak bisa, mau ngampak temennya. Nah kalau gitu kenapa untuk diibadahi kan begitu ya? Nah itu Nabi Ibrahim disebut juga sebagai apa? Fata. Fata itu pemuda. Ya, Ashabul Kahfi kan gitu juga ya. Ashabul Kahfi kan apa? Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Surat apa Al-Kahfi itu. Ya. Fityatun. Di mana apa? Ashabul Kahfi itu para pemuda yang menyelamatkan keimanannya karena dikejar-kejar oleh raja pada waktu itu. Ya, raja yang tidak beriman kepada Allah untuk menangkap pemuda yang beriman kepada Allah. Di antaranya adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu apa? Ya, fityatun, para pemuda. Ya. Gitu ya. Begitu juga apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dulu pemuda juga. Gitu kan. Nah, ini maksud rahimakumullah, ya. Nah, jadi adanya juga bahwa kekuatan itu adalah dari akal, dari kecerdasan, dari keimanan. Yang karenanya maksud rahimakumullah, ya. Di mana tentunya bahwa kekuatan ini untuk apa? Sehingga kita bisa menjadi orang terbaik. Ya, kekuatan ini adalah bekal ibadah kita, bekal dakwah kita, bekal ketaatan kita. Sehingga kalau kita kuat, dakwah kan, masya Allah. Ya, jadi dakwah itu butuh kekuatan, butuh badan yang fit, gitu ya. Ya, kalau lah contoh, kadang satu hari itu sampai 3 kali, 4 kali majelis, masya Allah. Ternyata, ya. Apa namanya, menyampaikan ilmu mudah, kajian gampang, di dalam masjid tempatnya dingin. Ya kata siapa gitu ya? Karena selain kita untuk berbicara, itu kita ya sambil mikir, ya kan begitu ya, sambil mikir. Ya, untuk mengeluarkan hafalan ini nggak gampang juga gitu ya, nggak mudah, artinya begitu ya. Ya, makanya kadang apalagi kalau belum makan gitu ya, kadang habis kajian itu ya makannya ya banyak gitu ya, lahap gitu ya, karena
ya, lelah ya. Nah, Mas Nasrullah, nah ini kan berarti apa? Butuh fisik kuat. Ya. Kalau ustadz itu lemesan, ya sudah. Gitu ya. Maka diantaranya ustadz itu harus kuat, ya. Nah, maka kekuatan ini ada dua, ada kekuatan fisik. Pertama, kesimpulan dari poin pertama ini, ya, bekal untuk menjadi manusia terbaik, mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Pertama kaitan dengan kekuatan, yang pertama adalah kekuatan fisik, ya. Sebagaimana kita tadi ceritakan di awal, bagaimana Nabi Musa pun secara realitas sejarah menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang kuat, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pelajaran kedua, kita mendapati kisah raja yang hidup pada zaman Nabi Daud, ya, yaitu Tolut. Tolut juga kan begitu ya. Dalam surah Al-Baqarah itu mengisahkan tentang kisah Tolut, ya, bastotan fil ilmi wal jism, ya. Jadi di mana apa? Bastotan fil ilmi wal jism. Jadi di antaranya sifat pemimpin, ya, atau sifat apa namanya orang yang ideal itu adalah bastotan fil ilmi wal jism, ya. Jadi dia harus kuat ilmunya dan kuat badannya, gitu ya. Maka penting berarti kan badan yang kuat. Dan kita juga nanti mendapati hadis di dalam riwayat Muslim ketika Rasul mengatakan apa? Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair. Ya, jadi Rasul sudah mengatakan begitu. Seorang mukmin yang kuat, ya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'min ad-dha'if, dari mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat badannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan dari masing-masingnya ada kebaikan. Ya, artinya ketika dia meskipun tidak kuat tapi muslim, itu juga masih ada kebaikannya. Yang penting dia mukmin, artinya kan begitu ya. Ya, adanya satu kebaikan. Yang kedua, arti adalah kuat non fisik. Nah, jadi bukan hanya kuat fisik, karena kadang kita mendapati adanya orang yang kuat fisik tapi hatinya lemah, imannya lemah, akalnya lemah, banyak, ya. Itu kalau hadir itu cuma nyempit-nyempiti tempat, gede badannya, nyempit-nyempitin tempat. Kalau rapat itu mungkin ya 2 orang diduduki 1 orang, tapi kosong akalnya. Dimintai pendapat plonga-plongo, gitu kan. Ini bagaimana pendapat sampean? Udahlah, lewat. Ya, bagaimana idenya? Lewat. Idenya. Kita harus punya ide, kita harus punya gagasan. Hanya seperti itu ya. Nah, ini Mas Muhammad, arti yang kedua, kuat yang dimaksudkan adalah non fisik. Karena nanti hadis tadi itu, riwayat Imam Muslim tadi, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kulli khair, itu artinya juga apa? Bukan hanya sekedar arti apa fisik saja, tapi apa? Yang memiliki keimanan yang kuat. Artinya apa? Seorang mukmin yang imannya kuat itu lebih baik dari seorang mukmin yang imannya nggak kuat. Nah, artinya begitu. Ya, karena kadang kita mendapati begitu. Jalan sehatnya nongol batang hidungnya. Sholat subuh nggak kelihatan. Coba itu. Menunjukkan sehat, badannya kuat, tapi sholat subuh nggak kuat. Banyak ngabuburit hadir, sholat asar nggak nongol di masjid, ya kan? Tapi ngabuburit sore gitu ada orangnya hadir, ya kan? Terdepan gitu ya. Tapi sholat asar nggak ada. Yang sehingganya sebagian para ulama menyebutkan bahwa ya, tiang ibadah itu adalah hati. Ya, tiang ibadah itu adalah hati. Karena betapa banyak orang yang secara fisik kuat, hatinya nggak kuat. Ya kan? Melancong dia kemana-mana, ke Australia, pindah Amerika, Eropa, gitu kan. Tapi ke masjid nggak pernah kelihatan. Masya Allah. Ya, ada orang-orang begitu isinya. Nah, ini Mas Hafizahumullah, ya, jadi untuk menjadi orang terbaik, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah
dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-14, yaitu kuat, ya. Buat fisiknya, begitu juga adalah bermakna kuat, ya, hatinya, kuat imannya, kuat akalnya, ya, kuat ilmunya, ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Adapun sifat yang kedua, memiliki kecerdasan dan keahlian. Memiliki kecerdasan dan keahlian. Ya, ini sangat penting. Ini disebutkan wa atainahu hukma. Dan kami hadirkan kepada Musa hikmah. Nah, diantaranya artinya itu ini. Tapi nanti akan kita lihat tafsir para ulama. Ya, apa yang dimaksud dengan hikmah? Wa atainahu hukma, dan kami hadirkan kepada Musa itu hikmah. Ya, ini yang kedua, sifat yang untuk dimiliki oleh orang yang ingin menjadi manusia terbaik, ya, untuk bisa memiliki hikmah. Kita lihat di sini juga saya ringkas dari tafsir yang ada itu dua pendapat. Yang pertama, mengetahui hukum syar'i, arti hukmah. Ya, jadi cerdas, pinter, tahu, ngerti, itu artinya apa? Untuk kita bisa mengetahui hukum-hukum syar'i. Berarti apa? Ya belajar Islam, belajar din, mendalami Islam, kaji ayat-ayat Al-Quran, dalami tafsirnya, kaji hadis, ya, dalami syarahnya, penjelasannya, kemudian tentang hukum-hukum Islam, tentang apa fikih, tentang masalah sholat, toharoh, bersuci dan seterusnya, tentang masalah iman, tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, artinya begitu ya. Ini yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Ya, beliau mengatakan hukma ya'rifu bihil ahkam asyariyah wa yahkumu bihi bainan nas. Ya. Yang dimaksud dengan hukma ya'rifu bihil ahkam asyariyah, di mana ketika seorang mengetahui tentang hukum-hukum syar'i. Kan penting ya, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara jamak dalam sholat, mengqashar dalam sholat, kemudian sholatnya orang sakit bagaimana, sholatnya orang ketika sedang safar bagaimana. Ini kan hukum syar'i dan hal-hal yang lain. Ya, wa yahkumu bihi bainan nas, dan dia berhukum kepada manusia dengan itu. Ya, artinya apa? Yang mendakwahkan kepada manusia, mengajak kepada manusia, ayo kita amalkan Islam, ayo kita praktekkan daripada hukum-hukum Islam. Ya. Kemudian arti yang kedua, hukma, ya, tadi ya, berarti adalah mengetahui hukum syar'i. Arti kedua adalah tepat dan pas. Masya Allah ya. Jadi nanti makanya hikmah itu, Bapak Ibu rahimakumullah, di atas ilmu. Jadi apa yang menjadi perkataannya, apa yang menjadi keputusannya itu pas, benar, tepat. Gitu. Nah, maka nanti bisa kita bedakan ya. Yang ketika pas, tepat, benar, ya, itu sudah pasti di atas ilmu, gitu kan? Ketika kita kemudian mengikuti di atas ilmu, belum tentu tepat, gitu ya. Karena bisa jadi apa, masih ada pilihan yang lain, gitu kan? Ilmunya apa namanya terkait dengan satu hal mungkin begini, ada mungkin pendapat lain, mungkin ada pendapat lain, bisa jadi apa, ada 3 pendapat, kita mau ngamalkan yang mana ini? Nah, contoh mungkin begitu kan? Kan belum tentu dari 3 pendapat itu pendapat kita yang tepat, yang pas, meskipun kita sudah mendasari ilmu, pendapat dari kalangan para ulama, kita sudah punya dasaran ilmunya, artinya begitu, tapi belum tentu tepat. Tapi kalau hikmah itu tepat yang dilakukan, ya. Nah, itu akan terjadi seperti itu apa? Proses pendalaman ilmu dan pengalaman. Nah, sehingga nanti apa? Yang akan dilakukan dia itu tepat, gitu kan? Pas, benar. Nah, itulah hikmah. Nah, itu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini bekal seorang untuk baik itu begitu. Gitu ya. Jadi sehingganya apa? Ya, banyak orang nanti akan datang minta nasihat kepada dia, karena nasihatnya, arahannya itu banyak tepatnya, ya, meskipun dia ini bukan dukun ya, gitu ya, tapi karena tadi pendalaman ilmu, kemudian pengalaman, sehingga tepat yang dia lakukan. Ini disebutkan oleh Imam At-Tantawi dalam tafsirnya, tafsir Al-Wasit, ya, artinya tepat atau pas.
Ya, hukma, beliau mengatakan begini, hukma hikmatun wahiyya al-isobatu fil qauli wal fi'li. Itu apa? Ketika perbuatannya dan perkataannya itu tepat, pas. Nah, itulah hikmah. Gitu ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maka hikmah itu di atasnya ilmu. Ya, di antaranya yang diberi ini adalah Luqman ya. Allah telah memberikan kepada Luqman hikmah. Walaqad ataina Luqmana hikmah. Ya, jadi di antaranya orang yang diberi hikmah oleh Allah itu siapa? Yaitu Luqman. Ya, Luqman yang nanti diabadikan dalam surat Luqman dalam Al-Qur'an itu ya. Nah, itu. Ya, jadi sehingganya orang yang hikmah itu ya, dia akan melakukan hal-hal yang pas, tepat gitu kan. Ya. Tapi orang ketika berdasarkan ilmu belum tentu hikmah. Makanya hikmah itu di atas ilmu. Hikmah itu di atas ilmu. Yang karenanya kita mendapati Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau sebagai seorang pengembala kambing. Ya, maka di sini ketika kita menyebutkan sifat kedua adalah memiliki kecerdasan dan keahlian. Ini penting. Memiliki kecerdasan dan keahlian. Ya. Nabi Musa memiliki ahliyah pengembala kambing. Nah, kita kalau ingin menjadi orang terbaik harus punya ahliyah. Terutama laki-laki. Laki-laki harus punya ahliyah. Ya kan? Harus punya keahlian. Kenapa? Untuk menghidupi istri dan anaknya. Kalau nggak punya keahlian, bingung. Ya kan? Jualan ini nggak bisa. Suruh begini nggak bisa. Bisanya ngopo? Punya anak. Yang gawe anak bisanya. Ya, yang lain nggak bisa. Istrinya yang bingung. Anak kita butuh makan, Mas. Anak kita butuh sekolah, Mas. Anak kita butuh baju, Mas. Maka laki-laki harus punya ahliyah. Ya, laki-laki harus punya ahliyah. Perempuan tipis-tipis lah. Ya, mbok-mbok, apa mbok-mbok itu ya? Ya, siapa tahu ya, kok jauh ya. Siapa tahu kok mbok-mbok ya. Mbok-mbok kan artinya mak-mak sebetulnya ya. Siapa tahu yang kita nggak ngerti ya, ternyata suaminya duluin kan gitu ya. Kita masih usia 25 ya, anak masih kecil-kecil 5 ya kan, ternyata ditinggal suami. Nah, berarti kan harus punya ahliyah gitu kan, harus punya ahliyah ya. Nah, ini karena kalau punya ahliyah, apalagi dia sampai ahli, semakin orang itu ahli semakin akan dibayar mahal. Begitu toh? Iya. Di Lampung nggak ada yang ahli jantung kecuali cuma dokter itu, nggak punya waktu dia untuk istirahat. Antri yang jantung-jantungnya bermasalah. Kenapa pengen berobat ke kita? Karena kita ahli tentang masalah jantung, kan gitu kan? Semakin seorang itu ahli akan semakin dibayar mahal. Itu, ya. Ahli ginjal, masya Allah. Kadang kan ada orang. Dokter ahli siapa di Lampung yang ahli ini? Ini kita punya keluarga yang sakitnya sudah parah. Selesaikan sama dia, selesai. Artinya atas izin Allah tentunya ya. Nah ini ya, Nabi Musa pengembala kambing, memimpin manusia, tinggal di rumah Fir'aun. Ini kan nggak gampang ya. Tinggal di rumah musuh, nggak gampang. Harus punya kecerdasan, harus punya keahlian. Ya, masya Allah. Ya, Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi ketika Fir'aun jenggotnya ditarik, gitu kan, jengkelnya Musa kecil gitu kan, marah-marah kan Fir'aun. Tapi kata Asiyah, lah wong anak kecil nariin jenggot ya nggak apa-apa gitu, tapi kok narik jenggot kok sakit banget ya, paling jadi musuhmu paling gitu kan ini. Tapi kan nggak ngomong gitu ya. Ya akhirnya suruh dites kan, apa ada kurma sama ya bara api. Nabi Musa dengan kecerdasannya, biar nanti nggak kelihatan kalau ini orang pinter, maka ya ngambil bara. Ya, maka diantaranya riwayat mengatakan bahwa agak cedal kan Nabi Musa itu, maka Nabi Musa meminta kepada Allah agar di dalam kenabiannya ditemani oleh nabi yang lain. Siapa yang menemani Nabi Musa? Nabi Harun. Ya, ya, huwa akhi afsahu minni lisanan. Nabi Musa ketika itu berkata, ya Allah, ini adalah saudaraku Harun, jadikanlah dia seorang nabi, afsahu minni lisanan. Karena lisannya itu lebih fasih daripada aku. Maka dia yang nanti. Nah, termasuk pelajarannya juga dakwah itu butuh teman. Ya kan gitu ya. Dakwah itu butuh teman. Ya, ini kalau kita dakwah ini rame-rame gini, siapa yang berani dengan kita? Ya kan gitu kan. Ada mungkin yang protes, itu dakwah apa itu?
itu untuk mengajak gini. Kalau kita semua keluar, kamu ngapain? Kabur dia. Karena kita banyak orang, hanya begitu ya. Yang menunjukkan bahwa dakwah itu butuh teman, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam. Ya, itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, yang untuk dimiliki oleh orang yang ingin menjadi manusia terbaik, memiliki kecerdasan dan keahlian dengan beberapa makna disebutkan di kalangan para tafsir. Yang pertama, mengetahui hukum syar'i, kemudian tepat atau pas baik perbuatannya atau kemudian ucapan-ucapan yang dia ucapkan. Yang ketiga, sifat ketiga, al-ilmu. Ya, orang yang berilmu. Karena nggak mungkin seorang bisa menjadi orang terbaik jika bodoh. Ya toh? Nggak mungkin. Ya kan? Jika nggak memiliki ilmu kok akan menjadi orang terbaik. Mungkin untuk menjadi baik saja enggak, apalagi menjadi terbaik. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah di surat tadi, wa ilma wa atainahu hukma wa ilma. Dan kami datangkan, hadirkan kepada Musa ya hukma ya wa ilma, hikmah dan ilmu, gitu ya. Nah, maka yang ketiga adalah ilmu. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini? Di sini juga saya menyimpulkan dari tafsir kalangan para ulama dua. Yang pertama, kenabian. Jadi yang dimaksud dengan ilmu itu kenabian. Karena apa? Petunjuknya selalu dari Allah. Dan itu sudah nggak ada peluang lagi ya bagi kita ya. Jadi jangan ngaku-ngaku nabi lagi. Ya, nabi sudah terakhir, Nabi Muhammad terputus kenabian dan kerasulan. Tapi di sini disebutkan yang dimaksud dengan ilma dimiliki oleh Nabi Musa itu adalah kenabian. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, yang dimaksud dengan kenabian kenabian arti ilmu itu lama dzakara ta'ala mabda'a amri Musa alaihi salam dzakara annahu lama balagha asyuddahu wastawa atahullahu ya hukma wa ilma qala Mujahid yakni an-nubuwah. Ya, pada waktu ketika Allah menyebutkan tentang permulaan Nabi Musa alaihissalam akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, pada waktu ketika usianya sudah dewasa dan akalnya telah sempurna, Allah berikan kesempurnaan kembali kepada Musa ditambah dengan apa? Hikmah atau hukma wa ilma, memiliki hikmah dan ilmu. Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud yakni an-nubuwah, yaitu kenabian. Ya, nah, arti yang kedua faqih. Ya, nah inilah yang menjadi peluang masih untuk kita menjadi orang yang faqih, orang yang berilmu. Ini disebutkan oleh dalam tafsir Jalalain. Ya, di antaranya ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, tafsir Al-Jalalain. Ya. Yaitu apa? Wa ilma faqhan fid din qabla an yab'asa nabiyan. Nah, yang dimaksud adalah faqhan fiddin atau faqih dalam urusan agama. Ya, qabla an yab'asa nabiyan, sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Kalau menjadi nabi ya ilmunya ilmu kenabian. Sebelum, nah itu berarti faqih fiddin. Nah, itulah yang untuk kita miliki ya. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan maka akan Allah ya pandaikan tentang urusan agama. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, ya yang dimaksud dengan faqih ketika seorang itu diberi ilmu dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Jadi faqih itu derajatnya sampai mengamalkan ilmu. Nah ini ya. Yang terakhir, yang keempat, sifat keempat untuk menjadi manusia terbaik ya, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Itulah pada firman Allah, wa kadzalika nadzil muhsinin. Dan begitulah kami akan membalas orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ini diberikan kepada siapa? Musa. Musa adalah orang yang baik dan kemudian diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Ya, sini saya ambil saja pendapatnya satu di dalam tafsir Imam As-Sa'di, yaitu apa? Ketika seorang itu memiliki hubungan baik dengan Allah dan makhluknya. Nah, yang dimaksudkan begitu. Ya, jadi untuk menjadi orang terbaik itu adalah jika memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan manusia. Enggak hanya satu ya. Kadang-kadang ada orang itu ya, memiliki hubungan baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia. Kadang ada begitu. Atau kadang ada juga sebaliknya. Orang memiliki hubungan baik kepada sesama
tapi tidak memiliki hubungan baik dengan Allah. Ya silaturahminya bagus, terkenalnya orangnya baik, nggak pernah neko-neko, ngomongnya lembut tapi nggak sholat, gitu kan? Mungkin ada itu perempuan nggak mau nutup aurat, gitu kan? Orangnya nggak neko-neko, iya, tapi apa? Hubungannya dengan Allah rusak, tapi hubungan dengan sesama baik. Yang terbaik itu apa? Hubungannya baik dengan Allah dan hubungannya juga baik dengan sesama. Itu diantara dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini Imam As-Sa'di mengatakan, wa kadzalika nazil muhsinin fi ibadatillahi al-muhsinina li khalqillah. Ya, orang yang memiliki ibadah yang baik dengan Allah, al-muhsinina lillah. Apa al-muhsinina li khalqillah, dan dia baik dengan makhluk Allah. Baik dengan manusia, baik dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, binatang. Dengan binatang saja konsep Islam untuk kita berbuat baik dengan mereka, tidak berbuat dolim, apalagi kepada manusia. Kita untuk berbuat baik kepada mereka. Nah ini, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama 4 sifatnya yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, menjadi satu pelajaran penting bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengupayakan meneladani Nabi Musa ini. Ya, dengan 4 sifat ini mudah-mudahan ya betul-betul kita akan bisa menjadi manusia terbaik, ya minimal menjadi manusia baik, minimal begitu. Wallahu taala alam. Ya ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.